Iblis itu ketika diusir oleh Allah dari surga, iblis sampai bersumpah kepada Allah, di hadapan Allah iblis itu bersumpah ya. Itu disebutkan di surat Al-Hijr ayatnya berapa ya, sekitar 39 atau berapa ya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum wa la ughwiyannahum fil ardi jami'a. Iblis bersumpah, Rabbi, wahai Robku. Jadi iblis itu memanggil Allah juga Tuhanku. Iblis itu memanggil Allah Tuhanku, Robbi gitu ya. Bima aghwaytani, karena engkau telah memvonis aku sesat ya, maka aku akan uzayyinanna, akan aku hiasi. Maksudnya akan aku jadikan indah perkara-perkara kesesatan, kebatilan, akan aku jadikan indah, dihiasi. Jadi perkara kebatilan, kesesatan itu dihiasi oleh setan. Dihiasi supaya apa? Supaya kelihatan indah, supaya kelihatan bagus gitu ya. Wala ughwiyannahum ajmain, dan akan aku gelincirkan mereka semuanya ya. Ini sumpah iblis di hadapan Allah. Kemudian juga disebutkan di ayat yang lain, di surat Al-A'raf ayat 17 itu ya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidanna aktsarahum syakirin. Kemudian akan aku datangi mereka, maksudnya iblis di hadapan Allah berkata, akan aku datangi manusia. Padahal waktu itu belum ada manusianya ya. Manusia yang ada waktu iblis berkata seperti itu baru satu saja, yaitu Adam ya. Akan aku datangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan mereka, dan dari arah kiri mereka, sehingga engkau ya Allah akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur ya. Maksudnya tidak bersyukur itu akan berhasil dijerumuskan, diseret oleh syaitan. Artinya iblis itu sudah optimis Pak. Optimis itu apa kalau cara Jawa ini apa Pak? Yakin, optimis nanti bisa menjerumuskan banyak manusia, banyak anak cucu Adam ya. Kira-kira keyakinan iblis, optimisme iblis itu terjadi enggak Pak? Terbukti enggak? Terjadi ya. Memang kebanyakan manusia itu bisa berhasil dijerumuskan ya, disesatkan oleh iblis. Tapi di situ yang menarik, iblis mengatakan akan mendatangi dari depan, belakang, kanan, kiri. Artinya apa? Kalau soal dari depan itu maksudnya apa, dari belakang itu ada penafsirannya yang beragam, yang macam-macam ya. Tapi kesimpulannya dengan segala macam cara. Dari depan kalau tidak bisa, dari belakang kalau tidak bisa, dari kanan kalau tidak bisa, dari
Ya, jadi memang ini iblis ya.
ada orang yang
Jadi ada ya. Bahkan kata Rasulullah, orang yang ahlul bala atau orang yang ahlul afiyah ya. Ahlul afiyah itu orang yang selama hidup tidak pernah atau jarang diuji. Sedangkan ahlul bala itu orang yang ketika hidup di dunia banyak mendapat ujian musibah. Jadi ada ahlul afiyah, ada ahlul bala. Itu kata Rasulullah, yawaddu ahlul afiyati lamma ra'au min ahlil bala'i minal afiyati wal maghfirati wad darajatal ula law anna antufrido bil mafarid. Jadi orang yang hidupnya itu tidak pernah kena musibah, istilahnya ahlul afiyah ya. Ketika nanti di akhirat melihat orang-orang yang dulu di dunia banyak terkena musibah, ahlul bala, ketika melihat orang yang kena musibah, yang sering kena musibah di dunia itu mendapat balasan dari Allah dengan balasan yang sangat tinggi, yang sangat istimewa, maka orang yang selama hidup di dunia tidak pernah diuji, tidak pernah mendapat musibah, tidak pernah mendapat kesulitan, akan meri, Pak. Akan berangan-angan seandainya bisa dikembalikan lagi ke dunia dan dipotong-potong. Ya. Kuridho bil maqarid, dipotong-potong dengan pisau. Maksudnya melihat orang yang mungkin kalau sekarang ini yang kita lihat mendapat musibah yang sangat berat itu siapa? Contohnya, iya saudara-saudara kita di Sumatera, atau kalau itu kan musibah karena bencana, ada juga yang musibah karena orang kafir. Siapa? Di Palestina. Ya. Kalau kita di sini sekarang, Pak ya, sekarang kan kita kalau melihat orang seperti itu kita berlindung kepada Allah ya, supaya tidak terkena seperti itu. Kalau misalnya ada orang mengatakan kamu mau ndak mengalami seperti mereka itu, seperti saudara-saudara kita di Palestina atau di Aceh atau di mana yang kena musibah berat, kita kira-kira jawab kita gimana? Ada yang mengatakan amit-amit gitu ya. Amit-amit tahu Pak, itu istilah orang Jakarta ya. Amit-amit jangan sampai kita kena kan gitu Pak ya. Kalau sekarang gitu Pak, tapi kata Rasulullah nanti di akhirat kebalik Pak. Ya, orang yang tidak pernah kena musibah, tidak pernah mendapat musibah berat seperti kita kan nggak pernah dapat musibah berat Pak ya. Nggak pernah. Paling sakit pilek ya. Sakit pilek itu musibah berat enggak ya, ringan, tinggal minum antangin, wes. Jadi apa, kita tidak pernah kena musibah. Artinya kita ini kemungkinan golongannya itu ahlul afiyah ya. Nah nanti di akhirat kata Rasulullah, ahlul afiyah seperti kita melihat orang yang di dunia mendapat musibah yang sangat berat itu, ketika mereka mendapatkan balasannya malah kita yang meri ya, malah pengen sampai-sampai mengatakan seandainya saya
dihidupkan kembali ke dunia dan badan saya dipotong-potong. Ada enggak Pak orang yang kena musibah badannya dipotong-potong? Ada ya. Dulu sahabat Nabi namanya Hubaib ya. Hubaib bin Adi. Itu dibunuh dengan cara keji Pak. Dipotong tangannya dulu satu tel gitu. Dibiarkan hidup. Dibiarkan kesakitan terus ganti tangan yang kanan tel. Dibiarkan hidup. Ya, terus ganti lagi kaki yang kiri, potong. Kan enggak langsung mati Pak ya. Setelah itu potong juga kaki yang kanan. Sampai semuanya sudah enggak ada, akhirnya kehabisan darah lalu mati. Tapi matinya cukup menderita itu sahabat Rasulullah yang namanya Hubaib. Ketika dalam keadaan tersiksa seperti itu, Hubaib ditanya oleh orang-orang kafir yang menyiksa itu ya. Hubaib, gimana menurutmu kalau seandainya posisimu sekarang diganti oleh Muhammad? Kamu enak-enak di rumah, Muhammad yang dalam posisi kamu seperti ini, mendapat perlakuan seperti ini. Mau nggak seandainya ditukar? Ya, yang diperlakukan seperti kamu sekarang ini, kami siksa ini adalah Muhammad, sementara kamu enak-enak di rumah. Mau enggak kira-kira? Apa jawab Hubaib? Jangankan itu, seandainya Rasulullah merasa sakit karena digigit nyamuk, saya enggak rela. Apalagi kalau sampai Rasulullah mengalami seperti yang saya alami ini atau menggantikan posisi saya. Wah, ini orang kafir betul-betul takjub, heran kok ada pemimpin yang dicintai sedemikian rupa oleh para pengikutnya sampai begitu cintanya. Ya. Kalau kita kadang-kadang sedikit mengalami kesusahan ya, gara-gara mungkin akibat dari pemimpin kita langsung muni-muni ya. Nah, saya gini ini gara-gara melu Pak itu, gara-gara melu Ustadz itu ya. Gara-gara melu Ustadz itu saya menderita seperti ini. Gara-gara saya ikut Ustadz itu saya jadi menderita seperti ini. Kalau para sahabat Nabi, udah biarkan saya menderita, yang penting Rasulullah tetap aman ya. Tetap bisa melanjutkan perjuangan. Ada juga wanita yang namanya Khonsa ya. Khonsa itu punya anak laki-laki 3 ya. Punya anak laki-laki 3. Pertama suaminya meninggal, mati syahid. Mendengar suaminya mati syahid, anaknya yang paling besar disuruh menyusul, ikut berjuang menggantikan ayahnya yang sudah meninggal. Ternyata meninggal, adiknya suruh berangkat lagi sampai 3 anaknya semuanya mati syahid dan juga suaminya. Tapi ketika peperangan selesai, ya dikabari seperti itu, dia lihat Rasulullah dalam keadaan aman, sehat, enggak terluka, enggak apa. Dia mengatakan, kalau kalian datang kepadaku untuk bertakziah karena kematian suami dan anak-anakku, maka kalian saya tolak, enggak boleh bertakziah padaku. Karena saya tidak mengalami sedih ya, karena melihat Rasulullah selamat. Jadi takziah itu kan untuk orang yang sedih, orang yang kehilangan. Saya nggak sedih kok. Ya, kehilangan suami dan 3 anak saya nggak sedih. Kenapa? Karena saya melihat Rasulullah sehat, Rasulullah selamat gitu. Ya. Maka kalau kalian datang untuk bertakziah, nggak perlu takziah. Ini
wanita yang namanya khonsa, ya. Luar biasa, ya. Begitu dicintainya Rasulullah oleh para sahabatnya. Jadi kembali ada orang yang mendapatkan kemuliaan karena mendapat bala musibah, ya. Nah, dan semuanya itu mungkin barangkali bagi kita sulit, Pak, ya. Mendapat musibah tidak mungkin, itu tidak mungkin kita ngarep-arep musibah, malah tidak boleh, ya. Berjihad juga sekarang tidak bisa, tidak ada, ya. Kalaupun ada kita tidak bisa ikut, ya. Kemudian dengan ilmu juga kita mungkin tidak apa, ya. Nah, maka satu-satunya yang memungkinkan adalah dengan mendapatkan kemuliaan, ketinggian derajat itu dengan membersihkan hati, tazkiyatun nafas. Karena orang yang hatinya bersih juga akan mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah. Kemarin sudah saya contohkan cerita dari sahabat Abdullah bin Amru, ya, yang ketika beliau sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, terus Rasulullah mengatakan akan muncul di hadapan kita seorang laki-laki penghuni surga, yattali'u alaina rajulun min ahlil jannah. Ini berarti orang istimewa. Sebab apa? Sebab disebutkan langsung oleh Rasulullah. Kalau soal masuk surga, semua sahabat masuk surga. Semua orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah dan beriman, pernah bertemu Rasulullah walaupun cuma sekali, semuanya dijamin masuk surga. Sebab orang yang hidup sezaman dan bertemu dengan Rasulullah walaupun cuma sekali, dia beriman, maka itu namanya sahabat. Kalau sahabat dijamin oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Artinya semua sahabat itu masuk surga. Tapi kalau Rasulullah menyebutkan namanya si A si B, itu berarti masuk surganya lebih istimewa. Makanya kan ada asyrul mubasyirina bil jannah. Ada 10 orang yang disebutkan Rasulullah mereka masuk surga. Umar masuk surga, Abu Bakar masuk surga, itu 10. Tetapi ternyata ada juga selain di luar 10 itu yang Rasulullah sebutkan, itu si A penghuni surga, si A penghuni surga selain yang 10 itu. Artinya orang yang disebutkan Rasulullah namanya atau pribadinya mereka itu berarti orang yang punya kedudukan lebih tinggi dari sahabat-sahabat yang lain, ya. Nah, maka ketika Abdullah bin Amr bin As sedang duduk-duduk bersama Rasulullah dengan para sahabat di masjid, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, yattali'u alaina rajulun min ahlil jannah, akan muncul di hadapan kita seorang laki-laki penghuni surga. Maka tiba-tiba masuklah seorang laki-laki dalam keadaan wajahnya masih basah, ketes-ketes karena berwudu, ya, dan sandalnya dicangking pakai tangan kiri. Setelah itu dia masuk masjid, sholat di situ. Setelah selesai sholat, pergi dia, nggak ikut bergabung dengan para sahabat yang sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Maka para sahabat heran, orang model begini kok dikatakan berarti orang istimewa gitu. Dan besoknya persis seperti itu lagi. Para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, Rasulullah bilang seperti itu lagi.
akan muncul di hadapan kita seorang laki-laki penghuni surga. Muncul orang itu lagi, persis sama keadaannya, wajahnya masih ketes-ketes, sandalnya dicangking pakai tangan kiri, sampai 3 hari berturut-turut. Maka Abdullah bin Amr ini kan penasaran ya, apa sih istimewanya orang ini gitu ya. Orang itu juga nggak begitu dikenal di karangan para sahabat senior, itu nggak begitu dikenal. Akhirnya karena penasaran, Abdullah bin Amr mengikuti. Ketika dia pulang diikuti. Setelah sampai ke rumahnya, Abdullah bin Amr pura-pura bertamu. Wahai bapak, boleh enggak saya menginap di sini 3 hari 3 malam? Oh silahkan. Ya, kenapa kok jenengan nginap di tempat saya? Ya sebab saya sedang marahan sama bapak saya, kan gitu kemarin ya. Oh silahkan, enggak apa-apa. Nah setelah 3 hari diamati, setiap gerak-geriknya dilihat, diamati. Beliau Abdullah bin Amr ini tidak mendapati sesuatu yang istimewa, amalnya biasa saja. Bahkan di situ dikatakan dalam riwayat itu ya, kalau malam ketika terbangun di tengah malam, dia cuma berzikir mengingat Allah terus langsung tidur lagi sampai subuh. Artinya ndak sholat tahajud. Ya. Kalau siang juga ndak saum sunnah. Ya. Berarti orang ini mendapat kemuliaan bukan karena yang saya sebutkan tadi, yang karena memperbanyak amal sunnah. Ya. Berarti bukan. Terus apa? Sampai Abdullah bin Amr terheran-heran. Setelah 3 hari waktunya pulang, beliau permisi. Setelah mau pulang, beliau terus terang, Pak, sebetulnya saya tidak ada masalah apa-apa dengan bapak saya. Saya menginap di sini ini 3 hari cuman ingin menyelidiki, ingin tahu kok jenengan oleh Rasulullah dikatakan laki-laki penghuni surga. Berarti itu istimewa. Apa kata orang itu? Ya beginilah saya. Nggih kados niki kula niki Pak. Kados jenengan pirsani piyambak. Saya ya seperti ini, kata orang itu. Ya sudah. Mungkin ada sesuatu yang rahasia mungkin ya. Terus beliau pulang. Ketika beliau pulang berjalan dipanggil lagi, Pak sini. Ya. Mungkin ini Pak ya, ini mungkin katanya. Saya juga nggak tahu. Mungkin kenapa saya dikatakan oleh Rasulullah seperti itu, karena sejak dulu sampai sekarang saya selalu menjaga hati. Saya tidak pernah punya rasa dendam, rasa benci, rasa hasad kepada saudara-saudara saya sesama Muslim. Ya. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya ini yang istimewa, yang tidak semua orang bisa. Ya. Jadi mendapatkan derajat yang tinggi melalui jalur tazkiyatun nafas, ya, mensucikan jiwa. Ya. Jadi kalau ada orang menyakiti saya, ya saya tidak membenci, ya, bahkan berterima kasih. Kenapa? Karena dengan menyakiti saya berarti dia ngirim ganjaran, ngirim pahala. Nah, makanya ada ulama namanya Hasan al-Basri, ya. Hasan al-Basri itu tabi'in. Dia lahir Rasulullah sudah wafat.
beliau ibunya itu adalah budak dari istri Rasulullah yang namanya Ummu Salamah ya. Istri Rasulullah Ummu Salamah punya budak namanya Barroh. Barroh ini melahirkan anak diberi nama Hasan. Maka Hasan ketika bayi sering digendong-gendong oleh Ummu Salamah ya, istri Rasulullah ketika Rasulullah sudah meninggal ya. Sehingga akhirnya dalam lingkungan yang sangat baik tumbuh menjadi seorang anak yang baik dan cerdas ya. Ketika sudah dewasa beliau jadi ulama dan ditugaskan oleh khalifah untuk menjadi mufti di Basrah. Basrah itu Irak ya. Sehingga namanya Hasan al-Basri. Basri itu dari kata Basrah. Artinya beliau akhirnya tinggal di sana sampai wafat ya. Sehingga dikenal Hasan al-Basri. Itu namanya ulama besar, apalagi seorang mufti ya. Tentu dia dihormati ya. Banyak orang yang memuja-muja, banyak mencari ilmu ya. Mungkin kadang-kadang namanya mufti ya, kadang ketemu dengan amir, dengan gubernur ya, dihormati, disanjung ya. Maka ada yang merasa meri Pak, ada yang merasa iri. Sama-sama ulama tapi mungkin levelnya di bawahnya ya, sehingga dia mendapat kurang, tidak seperti Hasan al-Basri dihormati orang ya. Dia merasa meri. Akhirnya apa Pak? Akhirnya dia sering menjelek-jelekkan, menjatuhkan ya. Orang kalau meri, hasad, dengki itu mesti berusaha menjatuhkan reputasinya ya. Maka kemana dia pergi, kemana dia berceramah selalu menjelek-jelekkan, memfitnah Hasan al-Basri ini. Oh, Hasan al-Basri itu orangnya penjilat, suka memuji-muji gubernur ya. Gara-gara sering dapat bantuan dari gubernur misalnya, mungkin dijelek-jelekan lah. Dan itu sering ya, selalu. Maka Hasan al-Basri mendapat laporan dari salah satu muridnya bahwa ada ulama yang teman jenengan atau rekan jenengan itu selalu menjelek-jelekkan jenengan, begitu memfitnah macam-macam. Oh gitu, kata Hasan al-Basri. Lalu beliau pulang, kemudian membawa sesuatu yang bisa dibawa ya. Mungkin kalau sekarang ya gula teh gitu ya, sembako atau apalah ya, dibawa ke sana silaturahim ke tempat orang yang hasad tadi. Nah, tentu orang itu didatangi kaget ya, takut ya, dikiranya mau menghajar atau melabrak gitu ya. Dia mengakui dalam hati kalau dia salah, sering memfitnah, sering macam-macam. Tapi ternyata Hasan al-Basri malah mengatakan, saya datang ke sini itu pertama silaturahim, yang kedua saya mau mengucapkan terima kasih karena jenengan sering mengirim pahala kepada saya. Nah, sebagai rasa terima kasih ini ada sedikit oleh-oleh, malah dibawai oleh-oleh Pak. Ya. Ini orang yang betul-betul tazkiyatun nafasnya itu sempurna ya. Nah, difitnah, dijelek-jelekkan kok malah memberi hadiah ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, beliau juga karena beliau hidup di daerah yang kebetulan kayak bukit gitu ya, jadi rumahnya itu yang satu di bawahnya kan gitu ya,
Nah, kebetulan rumah samping beliau yang di atasnya itu milik orang Yahudi. Ya. Nah, orang Yahudi tahu kalau tanah pekarangan di dekat ulama harganya mahal. Iya itu. Maka orang Yahudi kalau ada ulama besar, orang yang terkenal alim, soleh, ya, terus dia punya duit, itu tanah-tanah di sekitar ulama itu segera dibeli karena nanti harganya. Jadi dulu itu orang tinggal di dekat ulama itu jadi rebutan, Pak. Pingin bisa tinggal dekat ulama gitu, sampai tanah di sekitarnya naik harganya. Kalau sekarang kan tanah naik harga kalau apa? Wah, kalau dekat kota ya kan. Kalau dulu enggak, Pak. Dekat ulama tanahnya langsung harganya melambung. Karena tinggal di dekat ulama itu merupakan kebanggaan dan sesuatu yang diinginkan gitu ya. Nah, orang Yahudi ini tinggalnya kebetulan di dekat di atasnya gitu ya. Nah, suatu saat saluran airnya itu rusak sehingga merembes, Pak. Merembes masuk ke rumah Hasan Al-Basri ini. Netes-netes. Dan ini air kotor, air pembuangan ya. Peceren mungkin ya. Masuk Hasan Al-Basri, rumahnya masuk air peceren, ya beliau tenang saja. Beliau malah air itu ditampung pakai ember. Nanti kalau sudah lama-lama penuh dibuang, lalu tampung lagi di situ. Begitu terus sampai berhari-hari. Nah, suatu ketika beberapa hari kemudian beliau sakit. Karena beliau sakit, air yang harusnya dibuang tadi tidak bisa, beliau tidak bisa bangun. Ya akhirnya airnya luber terus membasahi lantai. Akhirnya jadi karena beliau orang baik, ya begini nengok ke situ, jenguk beliau sakit. Begitu melihat rumah beliau banyak air kotor, terus baunya nggak karuan, dia tanya, kenapa ini WC kok rumah dengan ini air itu? Ya enggak, netes itu. Setelah dari rumah saya ternyata kata orang Yahudi tadi, kenapa jenengan nggak komplain ya, nggak ngomong sejak kemarin gitu. Kalau ngomong kan gampang, ini tinggal saya perbaiki. Kata beliau, ya saya khawatir kalau nanti terjadi kesalahpahaman suruh sehingga merusak hubungan. Ini takut merusak hubungan baik sampai beliau rela bersabar daripada nanti kalau nanti saya sampaikan bisa salah paham kalau disuruh jadi hubungan terjaga merusak. Padahal itu orang ya budi kan. Kalau kita terganggu sedikit saja oleh tetangga kita ya mencak. Apalagi ini orang Yahudi ya. Saya itu kan rumahnya ya tembok saja ini sudah itu katakan loh namanya nenek itu levelnya itu besi karena orang buka itu ceker ya awal-awalnya ya bergabung juga tapi lama-lama ya tapi ada juga yang terus
belum marah-marah dapat tangga dia marah-marah gitu. Ternyata ya baru itu nggak ada takdir. Jadi kadang-kadang kita ini tergantung tangga yang dijaga langsung marah akhirnya nanti diberi jadi besar. Apalagi kadang tetangga itu kan juga nggak sengaja ya. Tapi ya manusia yang sangat sendiri. Menjaga sampai dia sabar sendiri. Jadi intinya ada satu jalan mendapatkan kemuliaan kecintaan Allah itu melalui tasbih nafsu, membersihkan hati. Tentu membersihkan hati bukan hanya kaitannya dengan menjaga hubungan dengan orang lain, tapi juga nanti ada juga menjaga hati agar senantiasa tawakal kepada Allah. Ya belum jannata aqwamun mu'addibun kafu'adib qalil. Ada seseorang yang berada karena hatinya itu seperti hati burung. Hati burung yang paling menonjol apa? Sifat burung itu tawakal. Yang disebut tawakal kan burung itu kalau pagi-pagi keluar dalam keadaan perut kosong, makan, nanti sore pulang dalam perut sudah penuh. Ketika dia berangkat mikir, Joko nggak mikir ya, serabutan juga. Kan yakin aja tawakal pasti dapat. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi mudah-mudahan kita berusaha untuk segala jalan-jalan untuk menuju kemuliaan itu kalau bisa kita usahakan semuanya, karena kita nggak tahu mana yang diterima oleh Allah. Artinya jangan sampai dengan milih, saya tak milih tasbih karena aja masalah ibadah sunnah nggak usah. Ya jangan seperti itu. Ya kalau betul berhasil tasbih nafas ini, kalau meleset, kadang-kadang orang merasa hatinya sudah bersih tapi tidak belum juga. Artinya jangan kita hanya terfokus pada satu jalan saja. Bisa mungkin jalan kita berusaha